semuanya, hari ini saya Muhammad Abdul Rojak ingin memperkenalkan apa itu sorghum. Terus ada bahan pangan pengganti nasi, sehingga mengapa sorghum itu bisa menjadikan sorghum sebagai bahan pangan masa depan. Lalu yang ada juga kelebihan dan kekurangan dari sorghum itu sendiri. Dan terakhir, makanan awetan dari sorghum. Dan itu merupakan topik pembahasan yang sangat seru pada bincang-bincang Ahmad kali ini. Oke, sorghum. Oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu kalau saya ini membuat rancangan seperti skrip gitu untuk memudahkan saya dalam kegiatan komunikasi, dalam kegiatan bincang-bincang yang kita lakukan bersama ini. Oke, sorghum atau garai, sorghum SPP, adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, bahan ternak, dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum itu termasuk kelima urutan terbesar, dan dia berada di urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum juga merupakan bahan makan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Nah, ini ada fun fact yang sangat mungkin membuat saya sedikit mengguncangkan emosi spiritual. Sangat bertele-tele sekali. Namun, sorghum merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan. Mengapa? Karena membutuhkan biaya perawatan yang sangat sedikit dan murah, dan bisa ditanam secara tumpang sari. Tumpang sari kan semua orang udah pada tahu ya, kalau tumpang sari itu bisa misalnya ada padi, terus sebelahnya ada sorghum, terus ada perkebunan jagung, terus ada sorghumnya, seperti itu. Oke. Dalam satu kali tanaman sorghum, ia dapat dipanen lebih dari satu kali, sehingga sorghum itu mempunyai seperti slogan, sorghum adalah tanaman produktivitas. Karena sorghum itu bener-bener maybe kayak dia tuh nggak itu loh, kayak dalam satu kali kita nanam itu bisa berkali-kali panen, nggak seperti halnya padi, kedelai, jagung. Karena ketika kita manen, itulah yang kita hasilkan. Sedangkan sorghum itu tidak. Ketika kita tanam satu kali, berarti kita dapat memanennya lebih dari satu kali, bisa 2 kali, bahkan 3 kali mungkin. Selanjutnya, sorghum ini tergolong tanaman yang mudah sekali dibudidayakan, karena ia dapat hidup di dataran rendah, dataran tinggi, iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim basah. Dan yang paling mencengangkan di sorghum ini adalah kandungan gula yang dimilikinya adalah 0%, sehingga sorghum sangat bagus sekali untuk yang memiliki diabetes atau yang mempunyai ingin diet apalagi gitu. Oke, karena saya membaca dari literatur di Wikipedia, yaitu kandungan gizi sorghum per 100 gram yaitu diperoleh kalori sebanyak 339 kalori, dan itu jujur kalori sebanyak itu cukup mengenyangkan jika digunakan dalam mungkin kita beraktivitas dalam sehari-hari. Protein 11,3 gram, karbohidrat 74,6 gram, gula 0 gram, serat 6,3 gram, dan lemak 3,3 gram. Dari kandungan sebanyak 100 gram itu diperoleh gizi yang cukup sangat memenuhi kebutuhan kita dan lebih sehat dibandingkan nasi. Karena siapa sih yang nggak tahu nasi itu mempunyai gula yang sangat banyak. Dan sebenarnya nasi itu enak banget kalau misalnya dimakan panas-panas, terus apalagi di makanan Padang panas-panas. Terus tapi itu emang rasanya doang, tapi untuk kesehatan tuh sangat jelek banget, dan itu bad. Interesting. Dan maybe
untuk kesehatan jangka panjang itu sorghum itu lebih baik ya dalam pangan untuk kesehatan kita, kesehatan jantung, gula darah dan segala macamnya. Cuman untuk rasa emang enak nasi, nggak bisa dipungkiri. Cuman itu dia kelebihan dan sekarang kita akan menuju kekurangannya. Pertama tadi yaitu tadi rasanya itu sedikit hambar dan biji sorghum itu sedikit sulit dikupas. Yang saya tahu itu biji sorghum itu seperti kacang hijau yang setelah dikuliti, dari kacang hijau telah dikuliti, yaitu kan kacang hijau itu terdiri atas biji dan kulit yang hijau, dan kulit yang hijau itu dikuliti dan bentuknya kurang lebih 11-12 mirip seperti biji sorghum. Terus yang kedua merupakan bukan varietas umum. Memang tidak dapat dipungkiri, memang saya sangat awam tentang apa itu sorghum. Bahkan ketika Bapak Gilang memberi tugas tentang sorghum kepada saya, jujur itu sedikit kayak ngasih pressure kepada saya. Jadinya jujur walaupun sekarang tentang materi tentang sorghum atau sorghum setelah banyak dikenal sebanyak orang mungkin, tapi tetap awam bagi orang Indonesia, dan itulah salah satu tugas anak bangsa seperti kami untuk supaya memperkenalkan sorghum sebagai bahwa kita juga bisa tahu berkembang biakan sorghum di Indonesia dan bahkan itu lebih sehat daripada nasi. Ketiga, pengembangan tanaman sorghum ini masih kurang dimengerti masyarakat. Betul, karena tadi contohnya adalah makan nasi Padang itu nasi yang panas lebih enak daripada sorghum, namun tidak sehat karena memang sorghum itu gulanya 0%. Ketika gula 0% itu memang ya seperti itulah ya, kurang ada rasa yang menendang-nendang, mencabik-cabik, sehingga ya lebih enak nasi tapi lebih sehat sorghum. Oke, aku mau sedikit menjelaskan lagi tentang manfaat sorghum. Pertama itu menambah energi pada tubuh, jelas sekali karena kalorinya tadi itu sebanyak 339 kalori dan karbohidrat 74,6 gram. Jadi itu sangat cocok dan sangat memenuhi kebutuhan kalori yang diperlukan oleh tubuh kita. Membantu menurunkan berat badan, betul sekali. Kenapa? Karena gulanya 0%, lemaknya 3,3 gram, dan karbohidratnya cuma 74,6 gram per 100 gram sorghum. Itu mungkin bisa nih buat kalian yang badannya kurang ideal gitu, kayak aduh kurang pede nih dengan badan, kalian bisa mencoba sorghum. Dan kita akan next to move on karena tadi ya, untuk kan produk sorghum itu di Indonesia khususnya tuh sangat sulit, walaupun setahu saya tuh sudah ada UMKM Indonesia yang memanfaatkan sorghum dan dia tuh telah berhasil mengolah sorghum menjadi sorghum putih dan sorghum merah, atau beras sorghum putih dan beras sorghum merah, seperti layaknya hal nasi yang kita banyak orang tahu ini khususnya adalah nasi putih dan nasi merah. Dan sekarang karena topik, kita akan menuju ke topik yaitu makanan awetan dari sorghum. Let's go. Pertama ada cornflakes dari sorghum. Sebenarnya bukan cornflakes sih, cuma karena kita awam, jadinya untuk mempermudah ingatan kita bahwa sorghum itu bisa dibuat jadi cornflakes, jadinya kita membuat cornflakes sorghum seperti itu. Sorghum dapat dijadikan seperti layaknya cornflakes, dan itu menurut saya sendiri itu lebih efisien dan mungkin dapat disimpan lebih dalam lama. Mengapa efisien? Karena ketika cornflakes itu sendiri kan sistemnya seperti ready to eat ya, tinggal kita kasih susu jadi langsung bisa kita santap sebagai sarapan. Apalagi sarapan itulah hal yang cukup krusial bagi banyak orang, khususnya saya, sehingga penggunaan sorghum sebagai flax itu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu kayak itu bagus sih jujur, dan harus dipertimbangkan oleh mungkin Kementerian Pangan mungkin ya, itu untuk mulai digiatkan lagi, apalagi yang mempunyai sentra bisnisnya adalah UMKM, sehingga memajukan UMKM Indonesia untuk semakin bangkit lagi dan memajukan kesejahteraan UMKM Indonesia.
Lalu yang kedua adalah cookies dari sorghum. Tereng tereng teng teng. Cookies dari sorghum. Betul sekali. Misalnya layaknya kan seperti kita tahu sorghum itu bisa diubah menjadi tepung, dan tepung sorghum itu bisa seperti layaknya kita membuat cookies pada umumnya. Tepung sorghum itu bisa dicampur dengan kondimen-kondimen atau bahan-bahan dari seperti kita saat membuat cookies, dan itu mungkin menurut saya it's cool, right? Soalnya bisa membuat cookies yang healthy, bebas gluten, terus lebih sehat, terus lebih banyak protein maybe, soalnya pertama ada itu kan, terus apalagi cookiesnya dicampur dengan bahan-bahan coklat yang murni dibuat dari tangan-tangan petani coklat Indonesia, sehingga dapat memajukan, selain memajukan sorghum itu sendiri, bisa memajukan perekonomian pertanian coklat Indonesia, terus pertanian sorghum, lalu langsung UMKM, karena UMKM tuh jujur sangat penting sekali dalam membangun perekonomian Indonesia. Yang ketiga tuh ada roti tawar sorghum. Roti tawar sorghum, maaf saya ulangi, roti tawar sorghum itu sama seperti roti tawar pada umumnya, namun mungkin berbedanya hanya pada tepungnya saja, dan bahan-bahan yang lain mungkin sama seperti layaknya membuat roti, yaitu ragi, telur, tepung itu mungkin pelembut roti dan sebagainya macamnya, dan mungkin itu dapat membuat kesan atau ciri khas sendiri dari sorghum itu sendiri, karena di Amerika tersendiri itu sudah mulai digiatkan seperti sorghum itu, karena di negara tersebut, negara Amerika itu merupakan penghasil sorghum atau dapat dibilang pengkonsumsi sorghum yang cukup banyak ya. Yang keempat ada sereal sorghum yang maybe bisa digabung, dikondimenkan dengan buah-buah lokal Indonesia seperti buah naga atau buah melon, ya buah lokal Indonesia aja ya, lengkeng itu bisa, mungkin kolang-kaling, jadi supaya ada rasa yang baru, inovasi, karena inovasi dalam pengembangan produk makanan awetan itu sangat penting sekali, supaya kita khususnya konsumen dapat merasakan hal baru, rasa baru, efisiensi baru, dan kayak wah lebih enak gitu dalam proses penyimpanannya, sehingga kita tidak usah bolak-balik pergi ke supermarket, ke pasar dalam untuk membeli buah-buahan atau apa, kayak tinggal beli dalam bulan itu misalnya satu kali langsung kita seduh seperti itu, lebih efisien dan lebih nyaman untuk apalagi dalam hal membuat sarapan. Oke, lanjutan dari tadi adalah mie instan, tentang mie instan yang terbuat dari bahan tepung sorghum. Menurut saya mie instan dari bahan tepung sorghum itu merupakan inovasi yang cukup unik banget. Kenapa? Karena mie instan itu identik dengan yang tidak sehat dan segala macam. Mungkin dengan sorghum bisa kayak itu apa tuh namanya, stigma masyarakat Indonesia tentang mie instan itu bisa dirubah dan membuat kita tidak kekurangan gizi dalam memakan mie instan, karena sorghum mempunyai gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Oke guys, sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mendengarkan cerita dari seculik fakta tentang sorghum dari bincang-bincang Ahmad ini, dan semoga dapat menginspirasi kalian jika kalian ingin melaksanakan program diet dan menjadi pribadi yang lebih sehat. Terima kasih, salam hangat dari Ahmad. Terima kasih semuanya.